Halo sobat berkawan dimanapun kalian berada, ada gua Torik sebagai host hari ini di Tech Talk Berka Podcast. Dan hari ini gua udah bersama Mas Lukas, Lukas, boleh dijelaskan mungkin Mas Lukas berasal dari mana atau saya gimana? Lukas dari Virtus Teknologi Indonesia as a System Engineer. Sistem Kebetulan engineer saya handle Ivanti. untuk spesialis di Fandi. Betul. Siap, oh gitu. Berarti kalau boleh tahu Mas, berarti hari ini kita akan bahas soal Unified Endpoint Management. Betul. Iya, kalau nggak salah ya. Benar ya? Oh Betul. iya, benar. Oke, kita hari ini akan bahas soal Unified Endpoint Management. Makhluk apa itu? Makanan apa itu? Ya, jujur hari ini kita akan menggali banyak dari Mas Lukas. Jadi, Mas Lukas, mungkin boleh nggak dijelasin sebenarnya itu makanan apaan sih? UEM itu ya? UEM Jadi kan ya benar ya? untuk UEM sendiri atau Unified Endpoint Management itu merupakan aplikasi yang membantu untuk memanage perangkat device mulai dari laptop, PC, server dan mobile device. Memanage itu maksudnya kita mencatat aset inventory-nya, kita membantu untuk memanage install aplikasi atau uninstall, kemudian patching juga. Gitu. Jadi dia membantu sebuah devices untuk bisa istilahnya patching, tadi ada install aplikasi dan juga memanage sebuah perangkat devices gitu ya. Betul. Heeh. Berarti kan gini ya Mas ya, maksudnya kalau kita ngomongin Unified Endpoint Management gitu ya, kita ngomong kita bisa patching, itu kan bisa dilakukan sama tim IT sendiri kan ya Mas ya. Betul. Maksudnya kenapa sih kita sampai harus butuh makhluk ini gitu si UEM itu? Karena kalau misalkan kita mau memanage jumlah perangkat device yang akan di-manage itu kan biasanya lebih dari satu. Sementara kalau tim IT di head office mungkin nggak sebanyak dengan jumlah device yang dimiliki. Dengan adanya Unified Endpoint Management atau solusi ini biasanya tim IT akan dengan mudah membantu untuk melakukan patching atau memanage aset yang dimiliki yang biasanya asetnya itu lebih dari 1.000 atau 10.000 seperti itu. Berarti kalau secara nggak langsung gini ya Mas ya, itu produknya lebih cocok ketika perusahaan itu udah punya banyak devices gitu, Betul. mungkin lebih dari 100 ya, lebih dari Betul. 100 devices, ataupun juga perusahaan yang punya anak perusahaan di Cabang. mana-mana, punya cabang anak perusahaan, punya Betul. cabang di mana-mana, habis itu dia tim IT-nya cuma misalnya di kota gedenya doang gitu Head ya. office-nya aja biasanya seperti itu. Oke. Berarti di head office-nya besok ketika dia mau kendalikan devices-devicesnya itu berarti pakai UEM ini yang berguna ya. Betul, solusi UEM ini biasanya membantu untuk hal seperti itu. Berarti kalau zaman dulu Mas nggak ada UEM gitu, itu laptop di kantor cabang dikirim dulu dong. Dikirim dulu, dibuat standar aplikasinya, kemudian dia di patching-patching. Jadi sebelum dikirim dia patching-patching, kemudian dikirim ke cabang-cabang. Berarti dulu tuh dikirim ke kantor, misalnya kita di kantor cabang nih, anggap gua di Papua gitu misalnya. Gua kirim dulu laptop gua ke Jakarta gitu. Betul, biasanya mereka open tiket kalau misalkan mereka nggak bisa solving masalahnya, mereka kirim ke Jakarta. IT Jakarta akan betulin, kemudian dia kirim balik lagi aset yang dimiliki. Buset, berapa bulan tuh Mas? Nah, dengan adanya solusi UEM, jadi tim IT cabang itu nggak perlu lagi nunggu kiriman untuk betulin laptopnya. Dia bisa langsung melakukan remote session namanya. Bisa langsung di remote berarti dari tim IT yang ada di head office ke cabang pelosok di manapun gitu. Betul. Kalau gitu Mas, ini kan kita berarti udah tahu nih si UEM ini makanan, bukan makanan sih gue bilangnya, lebih ke produk yang bisa untuk kita kendaliin devices orang-orang di kantor dengan jarak jauh. Betul. Berarti kalau misalnya nih Mas, industri yang biasa pakai ini gitu, misalnya yang mungkin pernah Mas pegang atau Mas lihat juga gitu ya, itu industri apa sih? Kalau untuk industri ya contohnya rumah sakit. Kenapa? Rumah sakit kan biasanya cabangnya ada cukup banyak. Jadi tiap-tiap rumah sakit itu biasanya ada komputer-komputer atau mungkin PC-PC atau laptop. Nah, biasanya kita install atau kita rekomendasikan menggunakan solusi dari UEM ini. Di mana solusi ini dia bantu untuk manage, mencatat asetnya ada di mana saja. Cabang-cabang rumah sakit tertentu punya device-nya apa saja, berapa saja.
Dan ketika terjadi masalah atau error aplikasi, tim IT supportnya bisa dengan mudah untuk melakukan remote session untuk solving. Remote session ini berarti di start dari raise ticket ya. Betul, Nah, raise dari ticket. raise ticket, habis itu tim IT-nya yang akan kendalikan jarak jauh. Bukan kendalikan sih, lebih ke ngebantu solving isu di laptop itu ya. Betul. Gitu. Kalau ini Mas, gue pernah dengar nih yang agak mirip produknya ya, itu MDM, Mobile Device Management. Itu beda nggak sih atau Jadi, improvementnya gitu ya? Oke, kalau MDM ya bisa dibilang improvement. Kenapa? Karena MDM itu kan memang dia mobile device management, di mana mobile device management itu gabungan sama endpoint management, PC, laptop. Berarti Dia buat solusi baru di namanya sini UEM. ada MDM dulu startnya, habis itu ditambah PC, HP, laptop, Betul. baru jadi UEM. Unified Endpoint Endpoint Management. Management. Oh, Betul. Oke. Kalau ini soalnya Mas, mungkin berarti tadi kita udah nangkep itu kita bisa nge-remote barangnya, bisa juga kita kendalikan, jadi kita nggak perlu lagi kirim barang kita ke tim IT yang ada di ibu kota atau di kota besar, kurang lebih gitu. Kalau misalnya nih Mas, kita ambil dari segi bisnis gitu ya, itu berarti kita bisa mencegah pegawai, misalnya nih kita pakai UEM ini di kantor, let's say kita pakai di perbankan, kita punya banyak ratusan laptop gitu ya. Itu berarti bisa mencegah untuk pegawainya itu install aplikasi aneh-aneh juga ya Mas ya? Betul. Jadi kalau dia bilang memanage, artinya hanya aplikasi tertentu aja yang nantinya bisa kita install atau kita terapkan. Biasanya beberapa perusahaan itu mereka punya standar aplikasi. Nah, kita terapin tuh standar aplikasinya ke laptop PC milik asetnya perusahaan. Oke. Jadi dia bantu untuk memberikan policy seperti itu. Jadi kita bantu untuk menerapkan standar aplikasi, jadi karyawan bisa bekerja dengan optimal. Jadi kerjaannya istilahnya laptop kantor dipakai buat kerjaan aja ya. Betul. Jangan buat main game atau download apa yang aneh-aneh gitu Betul. ya. Gitu. Tapi kalau gini case-nya misalnya Mas, kita butuh sebuah aplikasi yang penting. Misalnya kita download WhatsApp, di mana WhatsApp salah satu platform komunikasi yang paling umum dipakai ya, apalagi kita sama pihak eksternal gitu ya. Kalau itu tiba-tiba misalnya nih tim IT-nya lupa kalau WhatsApp itu penting, terus dia nganggap itu diblokir tuh pas kita sebagai end user gitu ya, kita download WhatsApp terus ke di tag nggak boleh. Itu bisa nggak sih Mas kita minta bukain buat tim IT? Sebetulnya prosedur buat kita install aplikasi itu yang dilakukan pertama itu dia open ticket terlebih dahulu. Apabila ada aplikasi tertentu yang butuh untuk dibuka atau digunakan, dilakukan open ticket. Kemudian dari tim IT support dia akan memonitor terlebih dahulu apakah aplikasi ini boleh kita pakai atau enggak. Oke. Kalau misalkan aplikasinya aman dan bisa digunakan, baru kemudian dibuka aplikasinya sehingga user bisa pakai aplikasinya seperti itu. Berarti ada monitoring juga dari tim IT-nya ya, biar Betul. kita bisa buka aplikasi itu ya. Betul. Sebelum mempertimbangkan sih lebih tepatnya. Dia mempertimbangkan memang aplikasi ini penting nggak sih seperti itu. Tapi kita tuh perlu infoin juga berarti ya, kita perlu infoin orang IT-nya juga ya sebagai end user untuk Mas ini penting loh aplikasinya gitu. Soal penting nggak penting kan mungkin dari tim aplikasi lebih tahu apakah aplikasi tersebut dia punya bug atau mungkin ada cacat aplikasi seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke. Karena seringkali kejadian mungkin ya kalau kita nggak pakai Unified Endpoint Management ini ya. Mungkin zaman SMA dulu ya, Mas di sekolah ada lab komputer? Ada. Kita pakai buat game. Kita pakai buat download game. Kita pakai buat 1,6 sama GTA San Andreas. Kalau kita tahu pakai bajakan gamenya kita download gratisan. Betul. Gitu. Nah, berarti dengan Unified Endpoint Management ini juga bisa lah ya mencegah untuk download game. Bisa Mas, karena dia membantu memanage kan. Dia membantu memanage, dia mencatat, dia membantu untuk melakukan remote session ke perangkat-perangkat PC atau laptop yang mungkin mengalami masalah atau crash aplikasi. Crash aplikasi apalagi kalau dari aplikasi bajakan kita download gitu ya misalnya ya. Terus ternyata ada virusnya. Itu kalau soal security gimana tuh Mas di Unified Endpoint ini? Kalau dari sisi security yang tadi dia punya fitur buat bantu blok aplikasi, whitelist dan blacklist aplikasi, kemudian dia juga bisa bantu untuk blok flash disk. Jadi apabila ada customer yang copy flash disk, copy data ke dalam flash disk, kita bisa bantu buat blok untuk mencegah apa? Mencegah misalkan
ada data-data penting yang mau di-copy ke flash disk atau mungkin ada malware di dalam flash disknya seperti itu. Kita bantu buat cegah. Oh, berarti selain dia buat menjaga aplikasi enggak, maksudnya nggak ada aplikasi yang nggak jelas atau bajakan masuk, dia juga bisa menjaga data di drive laptop itu nggak keluar maksudnya. Betul. Ya, Mas ya. Betul. Karena ya balik lagi ketika kita colok flash disk kan ada dari nyolok aja itu udah ada resikonya ya. Ada kemungkinan. Udah ada resiko kemungkinan entah malware atau virus atau apa gitu yang masuk kan ya. Betul. Gitu. Habis itu juga mencegah kita nge-share aplikasi confidential kita untuk bisa keluar. Itu mencegah dari colok flash disk itu ya. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya nih Mas, security yang itu kan tadi dari yang colok-mencolok gitu ya. Kalau misalnya dari internet gitu Mas, misalnya kadang suka ada attack yang dari email phishing sih bacanya? Phishing. Oh, phishing. Phishing. Oke. Kan suka ada tuh yang ada email phishing gitu ya, Betul. yang sering umum gitu ya. Kalau itu punya peran juga sih Mas di Jadi kalau untuk Unified Endpoint Management untuk bantu phishing saat ini belum. Cuman kalau dari sisi perangkat device yang dia bisa bantu support, dia bisa bantu untuk block firewall di sisi laptop. Oke, Gunanya buat apa? firewall ya. Gunanya biasanya untuk mencegah file share. Beberapa company atau beberapa customer biasanya mereka nggak mau tuh dilakukan copy file dari satu PC ke PC lain. Biasanya namanya file sharing. Mereka nggak mau, biasanya mereka blok. Nah, kita bloknya bisa pakai si fitur firewall ini. Seperti itu. Berarti virtual firewall itu maksudnya kita nge-share itu dengan cara misalnya kita gimana Mas, ngirim email kah? Bukan. Jadi dari tim IT biasanya kita sering namanya pakai $. Kita masukin IP-nya /IP-nya $. Seperti itu. Kemudian kita transfer file, dokumen atau aplikasi atau mungkin ada dokumen-dokumen tertentu kita biasanya bisa copy lewat file sharing namanya $. Jadi kita buka Windows App, kita masukin //IP /$, biasanya seperti itu kita transfer tuh data. Shared file melalui server maksudnya. Betul. Itu yang istilahnya bisa diprotect juga ya sama ini ya. Unified Endpoint Management. Unified Endpoint Management ini. Betul. Ya. Oke Mas, mungkin kalau kita ngomongin soal ini ya Mas ya, soal Unified Endpoint Management yang salah satu produk yang paling umum didengar gitu ya, misalnya kayak Ivanti gitu ya Mas ya. Mungkin kalau Ivanti ini juga udah memprovide secara keseluruhan ya Mas ya untuk Unified Endpoint Management ini. Sudah Mas. Itu. Mungkin ada nggak sih Mas fitur-fitur spesial atau fitur khusus gitu yang bikin dia Ivanti ini oke gitu maksudnya oke as a Unified Endpoint Management gitu. Kalau yang bikin oke ada, yang pertama itu dari sisi aplikasi untuk yang Ivanti Unified Endpoint Management, dia bisa bantu atau mempermudah melakukan integrasi dengan aplikasi Service Desk. Service Desk. Oke. Jadi Ivanti punya Service Desk sendiri yang bisa bantu buat integrasi. Jadi lebih mudah untuk integrasi dengan Service Desk-nya milik Ivanti. Kemudian dari sisi patching dan install aplikasi juga itu akan lebih mudah karena fitur dari Ivanti dia menyediakan repository dan bisa bantu untuk throttling agent. Sorry Mas, apa agent Mas? Throttling agent. Jadi kalau kita mau install aplikasi biasanya ada masalah tuh di sisi bandwidth. Bandwidthnya terlalu consume-nya terlalu besar atau terlalu kecil seperti itu. Yang murah gitu ya. Untuk menghindari dia download terlalu besar biasanya kita cekik bandwidthnya pakai throttling agent tersebut. Dicekik bandwidthnya pakai throttling agent. Diatur mau pakai berapa persen sih buat transfer datanya seperti itu. Biar nggak makan bandwidth yang lain ya maksudnya ya. Betul. Lebih gitu ya. Gitu. Tadi juga ada soal repository itu Mas. Itu betul. Kalau nggak salah, ini kalau nggak salah gua nangkep ya, bisa jadi salah sih kayaknya sih. Itu buat update patching juga Mas atau gimana tuh? Jadi kalau untuk repository biasanya itu untuk tempat penyimpanan sementaranya saja, source patchingnya atau install aplikasinya ditaruh di repository. Berarti mungkin ini coba gua menangkap ya, bisa nanti kalau gua salah koreksi gua nggak apa-apa ya. Gua ngelihatnya berarti repository ini itu dipakai buat istilahnya kan kita punya banyak laptop devices di mana-mana. Betul. Let's say gitu. Jadi kita stok update patch ini di repository ini sebelum kita deliver ke laptop-laptop end user yang ada di berbagai wilayah. Betul. Benar? Betul. Oke, berarti lu jago jelasinnya. Mantap Mas. Mantap.
Oke, kalau gitu mungkin soal ini sih Mas, ke depannya nih kalau lu lihat gitu misalnya ya Unified Endpoint Management gitu ya. Mungkin salah satunya adalah Ivanti juga gitu misalnya ya. Mungkin boleh di ini lihat kasih lihat slide-nya mungkin. Thank you. Oke, soal ini ya. Oke, ini berarti ini salah satu UEM yang paling common dipakai itu Ivanti ya. Betul. Ini feature-featurenya Mas ya berarti ya. Betul, ini fitur-fiturnya yang biasanya disediain sama aplikasi UEM. Berarti dia juga lengkap juga ya. Dia ada tadi mobility management kita udah bahas, monitoring agent kita udah bahas. Ini kalau power management tuh maksudnya gimana Mas? Dia Jadi kalau untuk ngehemat power baterai management biasanya kita kasih policy nih. Selama berapa lama perangkat PC laptopnya nggak ada action atau nggak aktif, dia akan langsung sleep atau hibernate. Atau kita juga bisa bantu untuk reboot, shutdown atau wake up online. Itu untuk fiturnya. Tadi yang remote kan kita udah bahas ya. Software license itu berarti kita nggak boleh install yang bajakan ya maksudnya Mas. Ya? Kalau untuk software license dia bantu untuk menghitung. Jadi Ivanti bantu untuk catat aset-aset yang dimiliki. Dia catat aset-asetnya. Kemudian software license monitoring ini dia bantu untuk mengcompare license yang dimiliki itu jumlahnya ada berapa dan berapa yang saat ini sudah kita beli. Jadi dia bantu untuk menghitung license kita ini tahun depan butuh ada penambahan atau tidak, seperti itu. Gitu. Oke, kalau misalnya nih Mas, ada yang agak unik nih kalau kita lihat ya, sobat berkawan ya, itu ada cloud service management. Berarti ini udah link sama cloud juga Mas apa gimana? Sebenarnya kalau cloud enggak. Jadi kalau untuk cloud service management atau cloud service appliance biasanya namanya, dia bantu untuk memanage atau melakukan perubahan policy apabila perangkat device tersebut berada di luar dari jaringan LAN dan WAN. Oke, berarti dia connect either itu ke private cloud gitu misalnya. Betul, bisa seperti itu. Dia berarti ngebantu manage untuk perangkat-perangkat yang akan connect via private cloud. Bisa lewat private cloud, bisa juga misalkan nih, kan sekarang kita lagi work from home. Oh iya. Sementara solusi dari Ivanti ini cuma bisa berjalan di LAN dan WAN awalnya. Awalnya LAN dan WAN saja. Nah, gimana cara kita untuk melakukan remote apabila ada customer atau mungkin user yang mengalami masalah, tapi dia lagi di rumah nih. Kita ngeremote-nya bagaimana? Nah, kita butuh tambahan namanya cloud service management atau cloud service appliance namanya. Nah, dia bantu untuk tunneling, baru kemudian dia melakukan remote ke perangkat-perangkat PC atau laptop yang ada di luar dari jaringan LAN dan WAN kantor. Berarti ya dalam kurung kita bisa nge-remote dengan hanya koneksi internet biasa. Betul. Di luar devices, maksudnya di luar koneksi internet kantor gitu. Betul. Ya. Berarti misalnya nih kan kalau zaman sekarang bukan work from home doang Mas, work from Canggu, work from mana dah, pokoknya work from Balikpapan kayak work from Bali, work from Lombok gitu ya. Itu berarti udah bisa di manage remote juga. Betul, bisa di manage. Gokil. Kalau ini nih yang tadi kita udah bahas software distribution, OS provisioning dan migration ini kita udah bahas. Mungkin kita lebih ke soal security ya. Tadi ini kita udah bahas soal pelindungan USB juga ya yang tadi yang asal colok itu ya. Kalau yang antivirus Mas misalnya gitu ya. Yang antivirus add-on ini. Jadi kalau untuk antivirus sebenarnya yang disediain atau yang mau diberikan sama solusi dari endpoint security, dia sediain satu installer, dia udah bisa manage agentnya, dia juga punya antivirusnya seperti itu. Jadi kalau untuk antivirus dia itu dari Ivanti langsung juga. Dari Ivanti dia kerjasama sama Kaspersky atau sama Bitdefender. Jadi ada dua nanti yang bisa dipilih. Kita mau pakai engine-nya Kaspersky atau Bitdefender. Dan itu udah sepaket dalam UEM ini. Betul, sepaket satu agent atau satu installer. Nggak perlu beli license lagi kan ya. Betul. Oke, ya lumayan lah kalau gitu ya bisa ngehemat pengeluaran sobat berkawan. Dan kalau kita lihat audit compliance enforcement, ini berarti auditnya itu ke tim IT atau kita kasih ke tim? Nah, biasanya kayak gini. Mereka melakukan audit nih standar patch yang harusnya diterapkan di salah satu banking atau salah satu rumah sakit. Dia laptop atau PC-nya harus punya standar patch yang paling baru. Nah, audit biasanya ngecek nih apakah sudah dilakukan patching yang paling baru atau enggak, seperti itu.
Nah, fitur dari audit and compliance ini dia bantu untuk memaksa atau mempush policy yang paling baru nih, harus punya standar patch A. Dia bantu untuk install semua tuh ke laptop-laptop milik customer. Berarti dia ya tetap buat ini ya, buat ngechecking apakah softwarenya itu udah comply sama peraturan rumah sakit atau peraturan setempat gitu ya. Betul. Karena kan let's say kayak kita bilang industri pertambangan gitu, auditnya dia punya level aturannya sendiri. Betul. Industri rumah sakit dia punya level aturannya sendiri. Industri perbankan dia punya ada gua nggak tahu nih kalau di perbankan misalnya ada IT OJK atau apa gitu kan, ada persyaratan yang harus diikutin gitu kan. Betul. Berarti ini untuk membantu orang-orang audit tuh biar lebih cepat gitu lah. Betul, menerapkan standar sebetulnya. Menerapkan standarnya apa yang harus diikuti oleh industri-industri yang pakai Aplikasi ini, betul. aplikasi ini gitu. Oke, dan mungkin kalau kita lihat spyware blocking removal, ini makanan apa ya Mas ya? Jadi kalau spyware blocking itu sama seperti celah keamanan. Jadi dia bukan bantu, dia merupakan aplikasi yang biasanya digunakan untuk mencuri data kita. Contohnya misalkan kita buka Facebook atau buka email, itu kan kita ada masukin username password. Nah, si spyware ini dia biasanya aplikasi yang bantu untuk mencuri data nih. Nah, si Ivanti bisa nge-track nih ada spyware nggak di dalam laptop atau PC milik customer. Di laptop dan PC ya. Betul. Kalau untuk smartphone Mas? Kalau untuk smartphone biasanya antivirusnya si smartphone-nya. Antivirus dari Betul. smartphone-nya Beberapa untuk smartphone dia punya antivirus yang bisa bantu untuk nge-delete atau nge-check-in. Karena balik lagi kalau di HP ya kadang di laptop gitu ya kadang kita ketik apa tuh ke record by system kan gitu. Betul. Apalagi kalau zaman sekarang ngerinya ini ya soal spyware itu kalau kita tahu dari cookies ya. Kalau internet tuh kita dari cookies, habis itu dia bisa nge-track kalau kita cursor tuh kita buka misalnya aplikasi belanja online, habis itu kita lihat hotspot cursor kita tuh banyaknya taruh di mana, kan ada yang pakai algoritma begitu kan. Betul, dari Berarti browser. apalagi ketikan kita tuh hotspot bagian paling banyak sih yang kita ketik tuh yang apa tuh kan kadang dipakai buat algoritma untuk marketplace atau apa. Betul. Promosi gitu kan. Memunculkan pop-up biasanya. Aduh, pop up iklan gitu ya, itu sebenarnya malas banget sih ngeliat kayak gitu. Jujur aja sih. Tapi berarti ini bisa dicegah dengan UEM Ivanti ini juga Bisa, kan ya? Mas. Bisa. Gitu. Berarti kalau misalnya nih gua mencoba recap ya, baik Unified Endpoint Management salah satunya adalah Ivanti ini ya. Ini adalah salah satu makanan atau salah satu teknologi yang bisa dipakai untuk buat nge-manage hardware atau perangkat-perangkat yang dipunyai end customer dimanapun mereka berada, baik itu di baik itu link sama link sama internet lokalnya, benar kan ya Mas ya? Betul. Link sama internet lokal ataupun juga tadi di luar internet kantornya di mana dia pakai internet apapun ya Mas ya. Betul. Dan dia juga bisa ngeproteksi baik itu dari segi physical interruption yang itu tadi colok USB sampai yang behavior di internet itu dia juga bisa ngeprotect ya Mas ya. Betul. Dan dia juga bisa monitoring produk-produk maksudnya software-software aja apa yang kita pakai tadi ada list whitelist sama list blacklist aplikasi, blacklist aplikasi dan whitelist aplikasinya ya gitu ya. Jadi yang pasti sobat berkawan juga pegawai-pegawainya nggak bisa lah install aneh-aneh, kurang lebih begitu. Oh iya, ada kelupaan satu lagi Sobat Berkawan. Kalau kita dari tadi ngomongin Unified Endpoint Management, salah satu produknya yang sedang kita bahas hari ini adalah Ivanti ya. Betul. Ivanti sebagai software yang memprovide Unified Endpoint Management secara full, baik itu dari device management dan juga di bagian security-nya. Kurang lebih seperti itu yang sudah kita bahas dari tadi, mungkin selama 20 menit ada ya? Ada Mas. Ada gak sih? Gue gak tahu lagi. Ada Mas. Ya itu. Oke, kalau gitu thank you Sobat Berkawan dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa di Tech Talk Berka Podcast selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Berka. Thank you semua. See ya.